Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom aleichem, Havenu shalom, shalom, shalom aleichem. Wow, nyanyian yang luar biasa, berita sukacita, berita damai sejahtera. Lagu ini terngiang-ngiang di dalam pikiran saya karena Bapak Panji Gumelang menyanyikan lagu ini dalam seisi pondok yang dia pimpin, saudara, saat itu. Luar biasa, saudaraku. Apa yang dinyatakan oleh Pak Panji Gumelang, ya saudara, dia memberkati sepertinya, ya saudara. Saya tidak pernah melihat pernyataan dia lalu kemudian mengutuk bangsa umat pilihan Tuhan. Bahkan di dalam videonya dia berkata bahwa kalau kita mengenal orang Yahudi, maka merinding bulu kuduk. Wow, dahsyat ya. Alkitab berkata bahwa siapa yang memberkati bangsa umat pilihan Tuhan akan diberkati. Apakah masih berlaku sampai sekarang? Firman Tuhan ini ada, khususnya Alkitab, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Dan ada tercatat di dalam Alkitab. Siapa yang ngomong demikian? Ketika Balak meminta Bileam untuk menyerapah bangsa umat pilihan Tuhan, yaitu Israel, dia berkata, Bileam, kutuklah Israel. Karena Bileam ini dikenal sebagai seorang penyerapah, saudara. Apa yang dikatakan itu bisa terjadi pada zaman itu, ya, semacam petenung lah, ya. Tetapi ketika dia ingin melakukan itu, ternyata ya, firman Elohim yang benar menguasai dia dan memberkati Israel. Justru tidak mengutuk, tetapi memberkati Israel. Di dalam Bilangan 24 ayat 9, inilah yang diucapkan. Ia telah merunduk dan membaringkan diri seperti seekor singa jantan dan seperti seekor singa betina. Siapakah yang akan membangunkannya? Diberkatilah dia yang memberkati engkau, dan terkutuklah dia yang mengutuk engkau. Jadi Bileam menyatakan bahwa Israel ini seperti singa jantan dan singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkati orang yang memberkati dia, yaitu Israel, dan terkutuk orang yang mengutuk Israel. Saya percaya ini berlaku sampai sekarang. Karena itu hati-hati, saudaraku, dengan mulutmu terhadap bangsa umat pilihan. Pak Panji pun sepakat bahwa bangsa Israel, nama Israel itu nama yang diberikan Tuhan langsung kepada Yakub pada saat dia bergulat dengan seorang manusia. Alkitab mencatat dia bergulat seorang manusia, tetapi kata Yakub, saya telah bertemu dengan Elohim. Pada zaman dulu, Elohim menjelma menjadi manusia yang disaksikan oleh Yakub. Ya kan, saudara? Jadi kalau ada yang mengatakan tidak mungkin Tuhan jadi manusia pada zaman Yakub, sebelum Yesus Kristus datang, jauh sebelumnya itu Yakub sudah bergulat dengan seorang manusia, tetapi Yakub berkata, aku telah bergulat dengan Tuhan. Dia melihat manusia, tetapi itu adalah Tuhan. Ya, saudaraku, silahkan share video ini untuk memberkati saudara-saudara kita yang lain, saudara seiman. Jangan sampai ada saudara seiman yang mencoba mengutuk Israel karena tidak mengerti firman ini. Ya, lalu kita lihat di dalam Sakaria 14 ayat 12, saudara. Ini yang lebih mengerikan. Sakaria 14 ayat 12, ngeri. Dan inilah tulah yang akan Yahweh timpahkan kepada semua bangsa yang berperang melawan Yerusalem. Dagingnya akan membusuk sementara dia masih berdiri tegak di atas kakinya, dan matanya akan membusuk di dalam rongganya, dan lidahnya akan membusuk di dalam mulutnya. Dan pada hari itu akan terjadi bahwa kepanikan besar dari Yahweh ada di antara mereka, dan mereka akan mencengkram tangan seorang terhadap sesamanya, dan tangannya akan naik melawan tangan sesamanya. Judulnya, saudaraku, Tuhan memerintah bumi. Mengerikan, ya. Siapa yang melawan Yerusalem, Alkitab berkata dagingnya akan membusuk, tapi dia masih berdiri.
Ya, apa yang saya bisa sampaikan kepada saudara? Siapa yang melawan kepada umat pilihan Tuhan? Kalau sekarang, siapa yang melawan kepada umat Tuhan? Ya, termasuk kita pengikut Kristus. Ya, lihat saudara, ketika Rasul Paulus ditemui oleh Yesus sendiri, dia bingung, siapa engkau Tuhan? Yesus berkata, akulah Yesus yang kau aniaya. Sia-sia engkau melawan aku. Artinya saudara, kalau kita mengikuti dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, bangsa Israel secara rohani adalah orang yang percaya kepada Kristus. Dan siapa yang melawan bangsa Israel secara rohani, dagingnya akan membusuk tapi masih berdiri. Bisa jadi stroke, masih hidup tetapi dagingnya membusuk, saudara. Membusuk artinya mati rasa. Banyak kali kita melihat orang yang jalannya, saudara, ya masih hidup tetapi stroke, tidak berfungsi. Kenapa? Melawan umat pilihan Tuhan. Ngeri, saudara. Bukan saya ngomong, tapi Alkitab yang berkata. Ya, baik itu secara harafiah ataupun secara hurufiah. Tuhan yang benar dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Biar firman Tuhan ini memberkati saudara. Dan saya melihat Bapak Panji, ya, tidak ada kata-kata kutukan saya temui di dalam kalimat dia, tetapi justru dia mengatakan bahwa merinding bulu kuduk ketika berbicara tentang Yahudi. Siapa yang memberkati bangsa Israel, umat pilihan Tuhan, akan diberkati. Dan saya akan melihat, ya, mujizat Tuhan terjadi ketika pemilihan presiden di Indonesia. Ya, doa saya sih, ya, orang yang tidak mengutuk Israel yang akan naik, sebagaimana firman Tuhan. Dan pilihan saya jatuh kepada seorang mantan jenderal, yaitu Bapak P. Ya, B. Prat. Ya. Oke, saudaraku, Tuhan memberkati. Silahkan saudara share video ini untuk memberkati saudara seiman. Khusus kepada saudara seiman, jangan sampai ada saudara seiman sekali lagi yang akan mengutuk bangsa Israel. Dan Alkitab berkata, masih berdiri tetapi dagingnya membusuk. Tuhan Yesus memberkati.